Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Deni Andayuni, seorang ibu yang bergiat dalam perkumpulan pendidik, penyuluh, dan promotor kesehatan masyarakat, terus sebarkan kebaikan tentang manfaat ekoenzim. Dari larutan bahan organik yang terus ia kembangkan, Deni berharap masyarakat mulai bijak memilih produk berbahan organik untuk alasan kesehatan dan pelestarian lingkungan. Deni Andayuni, sosok ibu yang aktif berkegiatan sosial di tengah masyarakat, khususnya di kota Medan. Sejak menjadi mahasiswa, Deni memulai kegiatannya menjadi seorang penyuluh dan promotor di sejumlah komunitas maupun lembaga yang berfokus di kesehatan masyarakat. Kegiatan yang ia geluti ini tidak lepas dari latar belakangnya sebagai sarjana ilmu komunikasi dan master ilmu kesehatan masyarakat. Sembari menjadi penyuluh program sanitasi total berbasis masyarakat, Deni lambat laun tertarik dengan isu-isu lingkungan. Para ibu punya peran besar menentukan kebutuhan skala rumah tangga, maka ia mencoba menerapkan konsep minim sampah di kalangan para ibu dengan cara memilah sampah dari rumah, serta memanfaatkan sampah organik. Maka sejak itu kita olah sampahnya. Nah, kalau setelah diolah, terus manfaatnya ada nggak? Nah, jadi kayak kita balik ke ekoenzim tuh kan, saya entry point-nya itu kalau ke ibu-ibu, ternyata ibu-ibu ekoenzim itu ada satu jamur loh yang berguna buat kecantikan. Pasti ibu-ibu itu langsung, apa bu? Karena kalau udah kena itu ya entry point-nya, pasti orang nggak pikir panjang. Ekoenzim adalah ekstrak sisa sayuran dan buah-buahan dengan substrat gula merah. Prinsip proses pembuatan ekoenzim sebenarnya mirip proses pembuatan kompos, yakni dengan fermentasi. Namun di sini ditambahkan air sebagai media pertumbuhan, sehingga produk akhirnya berupa cairan. Keberhasilan ekoenzim yang dibuat Deni ditandai dengan munculnya jamur Pitera. Jamur inilah yang biasa digunakan untuk kecantikan bagi kaum wanita. Sejak tahun 2006, Deni sudah melakukan penelitian membuat mikroorganisme lokal atau MOL, kemudian membuat pupuk organik cair, sampai akhirnya membuat ekoenzim setelah bergabung di Relawan Ekoenzim Indonesia tahun 2019. Dari sisi kesehatan masyarakat, terutama kaum ibu, diajak untuk beralih ke produk alami. Sedangkan dari sisi lingkungan, ada konsep nol sampah atau zero waste yang diterapkan Deni. Ilmu inilah yang terus diajarkan Deni ke masyarakat. Cita-citanya meningkatkan kesehatan masyarakat sejalan dengan pelestarian lingkungan. Dan saat ini, Deni sedang mengembangkan mother jelly yang tumbuh dari hasil ekoenzim dan berkhasiat untuk kanker, sekaligus menciptakan aromaterapi dari kopi, mawar, dan kamboja. Ternyata kalau kita pakai produk organik itu lebih murah, walaupun tidak seinstan produk-produk yang kalau kita lihat iklannya menjanjikan hasil yang lebih cepat gitu. Nah, karena itu sih, jadi memang awalnya karena anak saya dua-dua berada di luar negeri dan saya harus menyiapkan ekstra dana untuk mereka, maka saya lebih beralih kepada produk-produk yang murah namun tidak murahan. Jadi artinya produk murah tapi menghasilkan hasil yang kualitas juga gitu. Jadi pertama sekali pasti saya berangkatnya dari ekonomi. Karena itu saya lebih memilih hal-hal yang organik. Pertama bukan hanya sebagai teman, malah sebagai saudara sudah sebagai saya anggap dia adik saya gitu ya. Jadi manfaatnya apalagi ini dia kan belakangan ini membuat kegiatan yang ekoenzim itu yang memang bermanfaat sekali di masyarakat. Nah, itu saya banyak belajar dalam hal ini, saya banyak belajar tentang itu. Jadi manfaat hasilnya itu memang saya rasakan sendiri. Walaupun secara umum saya memang belum pernah mempraktekkannya di rumah, tapi mengedukasi ke masyarakat melalui tim penggerak PKK itu sudah kami laksanakan bersama dengan Ibu Deni gitu. Karena para ibu hari ini adalah ibu-ibu yang berinovasi bagi keluarga dan masyarakat.
Di Kota Medan, ada seorang ibu inspiratif bernama Sri Rostiati yang mendedikasikan hidupnya menjadi seorang relawan yang membantu memperjuangkan hak dan kewajiban perempuan dan anak sejak tahun 1994. Atas kepeduliannya, ia menjadikan rumahnya sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan anak. Tidak hanya itu pemirsa, ia juga aktif mendampingi para penderita tuberkulosis. Inilah Sri Rostiati, atau yang kerap disapa Bunda Kiki. Seorang ibu berusia 63 tahun asal Kota Medan. Di usianya yang tidak muda lagi, ia masih aktif dengan berbagai kegiatan, seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membina lansia dan anak-anak putus sekolah, daur ulang sampah, serta mendampingi para penderita tuberkulosis untuk berobat. Bunda Kiki juga aktif di beberapa lembaga, seperti FK Puspa, Orari, LPP Amarelan, dan lainnya. Semua kegiatan ini ia lakukan dengan sukarelawan tanpa meminta imbalan apapun. Awalnya saya ingin belajar ikhlas saja. Awalnya ingin ikhlas membantu orang yang membutuhkan bantuan, dan bagi ibu-ibu yang pengetahuannya masih kurang seperti itu. Ya karena saya tahu perempuan itu lemah. Jadi kita perlu membangkitkan supaya mereka itu berdaya. Mereka itu tidak selama-lamanya mereka itu harus berjalan di jalan yang maksudnya yang mereka tidak tahu. Jadi kita harus memberi pengetahuan kepada mereka bahwa perempuan itu juga harus maju. Setiap hari, kediaman Bunda Kiki yang berada di Jalan Marelan 5, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selalu ramai dikunjungi oleh anak-anak yang ingin belajar, baik mata pelajaran umum maupun pelajaran agama. Ia juga mengajak ibu-ibu di sekitar rumahnya belajar membuat berbagai kerajinan serta produk olahan makanan yang nantinya dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dari penjualan produk yang dibuat. Kepedulian Bunda Kiki terhadap sesama sudah tertanam sejak ia masih kecil. Ia diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu menolong orang. Hal inilah yang membuat jiwa sosialnya masih terjaga hingga sekarang. Kini, Bunda Kiki kerap menolong dan mendampingi para pasien ataupun suspek penderita tuberkulosis, seperti memberi obat, membawa ke puskesmas, atau kunjungan rutin ke rumah-rumah pasien tuberkulosis untuk mengetahui kondisi mereka. Berkat semangat dan dedikasinya, Bunda Kiki mendapatkan dukungan dan pembinaan dari pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Ia pun dipercaya untuk mewakili Kota Medan dalam ajang Perempuan Inspirator di tingkat nasional tahun 2020. Pandangan saya sama Ibu Kiki ini sangat bagus, karena Ibu ini kan di Berdaya Perempuan Sumatera Utara LPPU, Lembaga Lanjut Usia. Dengan usianya Ibu ini di atas 60 itu kan masa tua bahagia, dia kreatif. Dengan adanya ibu-ibu dikumpulin ini di Pulau Rengas Marelan ini, dengan ada kegiatan dari nasi bisa menjadi kerupuk, itu kan sesuatu menambah income ibu-ibu semasa COVID ini. Semoga ibu-ibu di luar sana juga bisa seperti saya, bekerja ikhlas dan mau membantu orang-orang di sekitarnya. Insya Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, Allah akan balas dengan semua kebaikan. Kasih dan cinta Bunda Kiki dalam memperjuangkan hak dan kewajiban kaum perempuan dan anak, layaknya cinta seorang ibu kepada anaknya. Karena bagi Bunda Kiki, kebahagiaan kaum perempuan dan anak juga menjadi kebahagiaannya. Masih tentang sosok perempuan inspiratif, kali ini dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Leni, seorang ibu rumah tangga, mampu berdaya dengan bersedekah. Leni memiliki usaha jamu yang ia buat dari rumahnya dan dipasarkan secara online. Setiap Jumat, ia mendonasikan 100% hasil penjualan jamu sehat buatannya untuk kaum duafa melalui komunitas Sabila.
Jangan pernah takut untuk sedekah, karena memang benar Allah bilang sedekah itu memurahkan rezeki kita, membuka pintu rezeki. Tidak pernah terlintas di benak Leni Elviani, seorang ibu rumah tangga di Binjai, bahwa sedekah yang ia berikan membuahkan hasil yang berlimpah di dalam hidupnya. Semua bermula sejak 2 bulan lalu, ketika Leni mengikuti sedekah Jumat Challenge yang diadakan oleh Sabila atau Solidaritas Anak Binjai Langkat, komunitas sosial yang membantu kaum duafa di daerah Langkat dan Kota Binjai. Dengan niat tulus dan ikhlas, Leni menyumbangkan seluruh hasil penjualan jamu buatannya setiap hari Jumat untuk mendukung program Sabila. Semula, Leni sama sekali tidak berniat untuk memasarkan jamu ini. Jamu yang terdiri dari beragam bahan alami ini, ia buat untuk menjaga daya tahan tubuh suami dan ketiga anaknya di masa pandemi. Melihat respon positif dari anggota keluarga, perempuan berusia 37 tahun ini memberanikan diri untuk memasarkan jamu dengan sistem open order. Berawal dari 5 botol, kini Leni mampu menjual 100 botol jamu per hari. Luar biasa ya senengnya sejak awal ikut sedekah, yang tadinya cuman bisa sedekah 15 botol, toto besoknya langsung pesen 30 botol. Padahal kita nggak ngarepin kan, ya udah ikhlas sedekah. Semua penghasil dapat 150.000 udah semua. Itu modal sama untung lah udah semua kan. 150.000 dari sedekahin semua. Besoknya ya Allah subhanallah, memang katanya kalau sedekah itu Allah akan mengganti 2 kali lipat bahkan lebih gitu kan. Benar aja, yang saya sedekahin itu 15 botol, saya kemudian besoknya saya dapat pesanan 30 botol. Itu langsung yes gitu. Dan dari situ langsung bilang kakak, ya udah apalagi buat mereknya langsung, dia bilang gitu kan. Udah langsung kita pasarin, dia bilang. Ya udah langsung dari situ saya buat labelnya, namanya kan. Bergabung dalam komunitas Sabila telah mengasah nurani Leni untuk peka akan sesama yang membutuhkan. Bersama relawan Sabila yang lain, Leni aktif melakukan berbagai kegiatan sosial untuk masyarakat. Seperti membantu anak-anak yatim piatu, membagikan sembako untuk lansia dan kalangan prasejahtera, melakukan bedah rumah, dan lain sebagainya. Sedekah yang Leni berikan setiap Jumat melalui penjualan jamu ditujukan untuk membantu biaya operasional kegiatan-kegiatan ini. Sedekah ini kalau kita sendirian mungkin kita nggak mampu memberi yang besar, tapi kalau kita berjamaah, kita akan mampu memberikan yang lebih besar lagi dan lebih banyak lagi yang akan kita bantu gitu. Jadi karena masih banyak yang membutuhkan bantuan-bantuan kita, jadi kita di sini berjamaah. Kita saling mengisi. Ada yang punya harta, dia sedekahkan hartanya. Ada yang punya tenaga, dia sedekahkan itunya tenaganya. Mungkin ada yang punya waktu, hanya sekedar dia mungkin nggak punya waktu, dia juga nggak punya harta, tapi dia juga punya jempol, punya paket. Nah dia bantu melalui jempol dan paketnya itu agar mengajak semua yang bersedekah ini lebih banyak, dengan jempolnya itu lebih banyak lagi yang melihat, lebih banyak lagi yang ikutan gitu. Melihat semakin banyaknya peminat jamu buatan Leni, akhirnya ia membuat merek sendiri, yaitu Jamu Sehat Bosqueen. Jamu Bosqueen dijual dengan harga Rp10.000 per botol. Sejauh ini, Leni memasarkan jamu secara online dari kediamannya yang berada di Binjai. Pelanggannya yang ada di Stabat dan Medan bahkan telah mengajukan diri untuk menjadi reseller jamu Bosqueen. Leni bangga karena upaya yang ia lakukan dapat membantu perekonomian keluarganya yang juga surut akibat pandemi. Ya, pesan saya untuk para ibu rumah tangga yang masih bingung karena pandemi atau karena suami juga PHK gara-gara pandemi, pengen bantu suami, ya apa yang bisa, keahlian kita masak ya masak. Kalau misalnya mau diposting, kita punya semua, sekarang punya gadget semua ya, kita semua punya akun media sosial. Ya udah dicoba-coba aja, kita posting-posting, masak sekali, posting-posting terus. Toh orang nggak tahu kita masaknya hari ini, postingnya untuk besok-besok. Sistemnya open order aja dulu gitu. Kalau misalnya memang ada pesanan 5 pack atau 5 paket atau sampai 10, kita rasa untung, udah buat gitu. Jadi di rumah juga tetap bisa menghasilkan gitu. Jadi jangan
mikir gara-gara pandemi kita nggak bisa berpenghasilan gitu. Berawal dari sedekah, Leni Alfiani membuktikan bahwa ia tidak hanya berdaya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang-orang di sekitarnya, terlebih masyarakat yang membutuhkan. Di balik perayaan Hari Ibu di Indonesia yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, ternyata ada kisah perjuangan perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan. Lalu bagaimana perjalanan perjuangan perempuan khususnya di Sumatera Utara? Simak liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Setiap tahun, Indonesia memperingati 22 Desember sebagai Hari Ibu. Masyarakat merayakannya dengan berbagai cara, mulai dari ungkapan penuh kasih sayang dan pemberian kado untuk sang ibu. Tidak ketinggalan, kapitalisme memberikan program diskon spesial Hari Ibu di pusat-pusat perbelanjaan. Namun tahukah Anda bahwa Hari Ibu di Indonesia dilandasi oleh tekad dan perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan di tengah masyarakat? Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta adalah cikal bakal lahirnya Hari Ibu di tanah air. Tanggal ini pun lantas diperingati setiap tahun untuk mengenang dan mendukung perjuangan kaum perempuan. Suyatin yang masih berusia 21 tahun dan lajang pada masa itu, bersama R.A. Sukanto dan Nyi Hajar Dewantoro, menjadi panitia penyelenggara kongres. Setiap organisasi perempuan yang hadir mengurai masalah yang dihadapi komunitasnya. Perkawinan anak, derajat perempuan Jawa, pendidikan perempuan dan poligami adalah beberapa isu yang menjadi topik diskusi. Perempuan adalah bagian dari pergerakan nasional yang turut memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Medan adalah salah satu kota pergerakan perempuan yang semangatnya masih mengalir hingga kini. Perempuan Hari Ini atau PHI adalah gerakan perempuan kini yang merupakan wadah edukasi bagi perempuan-perempuan muda Kota Medan untuk mencapai kesetaraan. PHI kerap mengadakan diskusi literasi dan bedah film yang membahas tentang permasalahan perempuan, politik, dan seni. PHI bahkan menyediakan kegiatan bela diri Kempo untuk para anggotanya. Komunitas Perempuan Hari Ini berdiri pada tanggal 28 Mei 2017 atas inisiasi Lusti Romana Malau, aktivis perempuan yang aktif menyuarakan aspirasi-aspirasi kaum perempuan. Di Hari Ibu kali ini, Lusti berharap masyarakat dapat memaknai Hari Ibu untuk mendukung pemberdayaan perempuan Kota Medan. Karena kita juga minim literatur dan kemudian masih banyak yang tidak mencari tahu secara detail tentang konferensi perempuan yang ada di Indonesia ya. Dan ini hanya sekedar seperti momentum untuk berbagi kasih sayang antara anak kepada ibunya gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak salah ya, tidak ada yang salah dengan ungkapan kasih sayang yang diberikan oleh seorang anak kepada ibunya. Tetapi kita juga sangat berharap bahwa di Hari Ibu, terutama di Indonesia, haruslah dimaknai dengan bagaimana kita itu bisa saling memberdayakan satu sama lain. Kita bisa saling menjaga tatanan support system antara perempuan untuk saling mendukung. Nah, ini juga catatan buat kita gitu kan. Bagaimana seharusnya kita di Indonesia bisa melakukan diskusi-diskusi tematik yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh Hari Ibu, ini loh sejarah Hari Ibu di Indonesia, di mana Kongres Perempuan pertama diadakan. Nah, kemudian bisa juga kita angkat poin-poinnya bahwa Kongres Perempuan pertama itu diperuntukkan untuk kebutuhan perempuan secara nasional. Nah, kemudian kita juga bisa kaitkan bahwa perjuangan perempuan itu bukan perjuangan individu, tapi perjuangan secara sistem gitu. Lebih lama dari Perempuan Hari Ini, ada Hapsari atau Himpunan Serikat Perempuan Indonesia, organisasi perempuan yang terdiri dari serikat perempuan di desa atau akar rumput. Selain memberikan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan desa, organisasi yang berdiri sejak tahun 1990 ini juga fokus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Saat ini,
Hapsari bahkan membentuk layanan berbasis komunitas atau LBK di desa-desa yang ada di Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Kalau guru bicara kita tentang layanan berbasis komunitas atau LBK ini adalah wadah yang diinisiasi masyarakat sendiri, gitu kan? Bahwa penting di setiap desa itu ada LBK ini agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ketika dalam hal ini karena Hapsari fokus untuk pendampingan terhadap perempuan dan anak, bisa diakses oleh masyarakat yaitu perempuan yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, perempuan dan anak korban kekerasan itu tadi, gitu. Jadi tidak semua desa atau belum semua desa punya wadah atau tempat yang gampang diakses oleh masyarakat, sehingga Hapsari merasa perlu ini dibentuk di semua desa, gitu. Ya sebetulnya salah satunya adalah RUU PKS itu. Kenapa? Karena dasar semua ketika korban mengalami dan mengalami kekerasan kemudian dia melapor, ada undang-undang penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga ya. Tetapi belum ada poin yang secara kalau kita ngomong personal perempuan itu termaktub di undang-undang itu. Yang ada di RUU PKS. Sayangnya sampai sekian tahun ini belum disahkan. Gitu. Dan kita akan terus coba mendorong bersama kawan-kawan untuk segera disahkan. Mudah-mudahan bisa ya jadi landasan itu nanti, karena itu sangat penting bagi Hapsari ketika melakukan pendampingan terhadap korban-korban perempuan dan anak itu korban kekerasan. Bukan seperti Hari Ibu atau Mother's Day ala Barat, Hari Ibu di Indonesia istimewa. Sebab ia lahir atas dasar pergerakan dan perjuangan kaum perempuan dari segala lapisan. Maka dari itu, Hari Ibu di Indonesia baiknya diperingati untuk merayakan perjuangan perempuan. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.